Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, wong sing ngamal ora nganggo ilmu niku amale mboten diterima. Wong salat tapi ora ngerti rukun-rukune salat. Wong zikir tapi ora ngerti cara-carane zikiran wiridan. Kepengin zikir sing bener, salat sing bener, ora gelem ngaji misale. Ya ngaji kadang ngaji mboten. Ya kadang mangkat kadang mboten. Ya ora apa-apa. Cuman mengkono nek kepengin bener-bener ngerti ilmune ya terus tumaninah istiqomah. Karena wa amilu bil ilmi ya terus anu maning keterangan lain wa kuluman bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbatil wasan. Niku nang Jubat. Wong ngamal ora nggo ilmu ya ora diterima. Wong duwe ilmu ora damalaken niku bakal lap disiksa lebih dulu sebelum para penyembah berhala. Wong nyembah berhala musyrik kan? Ya kan? Nyembah selain Allah musyrik. Tapi wong musyrik gen dikerekna siksane. Sing lak disiksa dingin wong sing duwe ilmu ngerti tata carane wudu, ngerti tata carane salat, ngerti kewajibane puasa, ngerti kewajibane napa niku salat fardhu 5 waktu, ngerti nyolong gue ora kena, ngerti masang nomor gue ora oleh tapi kok masang bae misale, ngerti ngombe mabuk-mabukan dilarang tapi nglakoni bae niku wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan. Wong wis ngerti tapi ora damalna, ilmunya tidak bermanfaat pada dirinya sendiri bahkan orang lain. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Niku teng matana Zubad, kitab siiran-siiran. Niku lap disiksa lebih dulu ketimbang wong sing nyembah berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Alhamdulillah adada ma khalaqa bis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina zalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumil la'iq. Amma ba'du. Jamaah majelis rahimakumullah, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama bertawajjuh, bermujalasah di majelis yang insya Allah penuh dengan berkah dan manfaat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat, inayah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebagai awal pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan dengan taklim kitab Tanbihul Ghafilin bisa benar-benar membuka hati kita yang senantiasa banyak lupa, diberikan kelupaan, tetapi dengan lupa itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikan hati kita, mengembalikan pikiran dan kolbu kita, roh dan jiwa kita kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sifat lupa kita bisa digantikan dengan kembalinya hati kita, jasad kita, roh kita dengan senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat salam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita sampaikan terus-menerus kepada beliau, baik siang dan malam, pagi dan sore, mudah-mudahan Allah memperkenankan kita diberikan cipretan sinar nur Muhammad lewat syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Talim kita malam hari ini masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang dawuhipun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang secara makna globalnya adalah bahwa orang-orang yang senantiasa menyebut bahwa Allah adalah Tuhanku, senantiasa berzikir, hadir ke majelis-majelis zikir, majelis ta'lim, belajar ilmu-ilmunya Allah, menyebut asma Allah, membaca salawat dan salam kepada Rasulullah, kemudian diikuti dengan amaliyah yang istiqomah, maka kita dijamin oleh Allah untuk tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Karena wa absyiru bil jannah, karena kita harus yakin kalau kita mau beristiqomah membaca zikir-zikir, membaca sholawat kepada Rasulullah, maka kita akan diberikan bebungah, akan diberikan hadiah yang istimewa oleh Allah, yaitu berupa jannah bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan janji Allah itu nggak bakalan meleset. Allah sudah menjanjikan orang yang mau beramal soleh, lakukan syariat-syariat Allah, meninggalkan larangan-larangannya, kemudian beristiqomah hatinya, senantiasa kumantil hati lan pikiran, dununging rasa tondoyan iman. Kita kalau hati kita sudah kumantil, pikiran kita sudah senantiasa mengharapkan atau syauq, rindu kepada Allah dan Rasulullah, itu menandakan hati pikiran kita sudah dunung. Dunung itu terus rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kita diperintah untuk mencari ilmu, ya kita ikuti saja kewajiban kita mencari ilmu, insya Allah dapat kemanfaatan. Kita diperintah untuk senantiasa berzikir agar hati kita tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kita yakin, misalnya maca rotib, maca sholawat, maca zikir-zikir yang lain, misalnya sampai dapat ijazah apa saja dari para guru-guru sampean, guru-guru kita amalkan semampu kita. Usahakan seistiqomah kita, bisa istiqomah harian, mingguan, bulanan, yang penting kita niatkan istiqomah, maka akan turunlah rahmat dari Allah. Lewat apa? Lewat temurunnya malaikat yang mana diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita baik kepada kita, yaitu berita dari Allah, akan diberikan pahala, hadiah, imbalan yang setimpal yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian disampaikan bahwa yuqalu al-bisyaratu indal maut ala khumsati aujuhin. Jadi bisarrah atau hadiah yang dijanjikan oleh Allah ketika seseorang akan lepas ruhnya, yaitu ketika seseorang akan meninggal, akan wafat, itu dijanjikan ada 4 bentuk, ada 5 ala khumsati aujuhin. Yang pertama awwaluha al-amatul mu'min. Yang pertama adalah kelompok atau janji Allah atau bebungah Allah, basyirah dari Allah
yang diberikan kepada orang mukmin umum, kayak aku sampean pada orang awam lah, wong Islam, wong mukmin sing awam, wong biasanan, bukan para nabi, bukan para wali. Apa janjinya? Yuqalu lahum la takhafu ta'bidal azab, yakni la tabquna fil azab abadan. Yang pertama, nek aku sampean pada wong awam, yakinlah bahwa kalau kita mau beristiqomah senantiasa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, walaupun kita orang biasa, bukan derajat para ulama, para kiai, para anbiya dan mursalin, kita tetap akan diberikan derajat lebih. Yaitu apa? Kita tidak perlu takut walaupun dosa kita banyak, walaupun salah kita melebihi buihnya buih di lautan, atau mungkin melebihi banyaknya pasir di pantai laut, kita harus yakin kalau kita masih mau mengingat Allah, masih mau berzikir, datang hadir ke majelis taklim, majelis zikir, sedikit banyak akan tumbuh rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Allah, dan Allah akan membalasnya, yaitu dengan apa? Tidak perlu takut lamun dosane akeh, ora usah kuwatir ora ngampura dening Allah. Karena langkah wong salah terus ndak ada. Wong bener terus juga ndak mungkin, wong menungsa kok. Nggih. Menungsa bener terus ya malaikat mungkin ya. Karena malaikat itu diciptakan tidak pernah berdosa kepada Allah. Nek manungsa mahalul khata' wan nisyan, kadang salah, kadang bener, kadang sregep, kadang ora, kadang mangkat, kadang ora, itu biasa. Sing penting kita tetap berharap kepada Allah agar ketika nanti di alam kubur, di alam barzah, di akhirat kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la tabquna fil azabi abadan. Karena Allah juga tidak akan menyiksa umatnya selagi dia mau menyebut asma Allah. Wa yashfa'u lakumul anbiya was sholihun. Yang mendapatkan syafaat adalah para anbiya dan orang-orang soleh. Kemudian dia juga walaupun kita orang awam tetap akan kecipratan syafaat, pitulung dari Allah sebagaimana Allah menolong para nabi dan para orang soleh. Wala tahzanu ala fautis sawabi, dan kita jangan takut ya ketika kita sudah banyak zikir kepada Allah, sering wiridan, sering sholawatan, nyebut asmane Allah. Satu, tidak perlu takut tidak diampura dari Allah. Ya Allah Maha Pengampun. Innallaha kana tawwaba, innallaha tawwabur rahim. Ya Allah itu zat yang memberikan pengampura. Aku sampean misalnya kita salah dengan guru kita, atau kadang mungkin guru ada salah luput kepada kita, ya kita ampura lah. Oke, Allah gelem ngampura makhluknya, masa kita akan jahat terus dengan orang lain? Ya berarti hati kita kotor terus, langkah tumbasi zikiran wiridan. Karena kita wis berusaha lewat wasilah setiap malam Jumat kita berzikir, bertawajuh lewat wawasan zikir-zikir, sholawat dan yang lain. Taklimnya itu sebagai bekal kita ketika zikir men kuat hati lan pikirane ya. Jadi mangkat majelisan wis muliane mangkat mbuh ora mbuh akeh mbuh sithik mangkat, insyaallah kita akan mendapatkan manfaat yang berlipat, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, harapan kita ketika kita memperbanyak zikir, menyebut asma Allah, beristiqomah mengamalkan kebaikan, meninggalkan yang jelek, kita la takhafu wa la tahzanu ala fautis sawabi wa abshiru bil jannah, yakni marji'ukum ilal jannah. Yaitu kita tidak perlu takut bahwa pahala kita akan hilang. Wis pokoke yakin baik, aku
zikiran, wiridan, mangkat majelis, mangkat sholawatan, ya, mangkat belajar, mangkat ngaji, wis tak niati sing bener sing apik, insyaallah oleh ganjaran. Gusti Allah juga Maha tahu. Angger kita ikhlas, insyaallah ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, nanti akan timbul rasa apa? Lah aku majlisan berjumat, aku maca roti bendina, tapi nyatane ya pikirannya mbuh, pikirannya urung anteng baik. Ya karena pikiran kita masih kotor, masih banyak balron, masih banyak noda-noda sing kita masih belum ikhlas. Makanya di awal kitab Tanbihul Ghafilin kemarin bab pertama diawali dengan bab ikhlas. Hadir ke majelis, mbuh ana kancane, mbuh ora, mbuh wong 10, wong 20, wong 50, wong 100, wong siji sekalipun kita tetap laksanakan. Ngaji anak kancane mbuh ora tetap bismillah, ya. Insyaallah lah oleh manfaat. Aja pernah kepikiran lah aku yang sungkan maring majelis lah, ayo bukan primen, ndak. Lagi ana uzur, ana halangan, ndak apa-apa. Tapi anggar berangkat. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala dan mendapatkan surga Allah besok di yaumul kiamah, di yaumul mahsyar. Yang kedua, itu golongan pertama, kita orang-orang biasa. Nyatanya aku sampean pada udu orang yang mulia, wong biasa, wong awam. Lamun ngaji ya kurang pinter ala kadare lah. Mangkat ngaji ya urung tentu maer, urung tentu pinter, urung tentu menguasai segalanya. Kita orang awam, itu wis penting ngarep-ngarepe loro baik, apa yaitu aja disiksa terus dening Allah. Kita terlalu bertinggi angan-angan, main aja disiksa blas ning Allah ya ora mungkin. Wong kita juga punya salah dan dosa kepada Allah, salah dan dosa kepada orang tua, salah dan dosa kepada guru-guru kita, salah dan dosa kepada lingkungan masyarakat kita, saudara kita misalnya. Belum sempat nyalok ngampura misal. Ya, jadilah hati yang pemaaf, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan hati kita dan pikiran kita. Yang kedua, wasani lil mukhlisina, orang-orang yang ikhlas, kelompok orang yang ikhlas akan diberikan bebungah dari Allah, akan diberikan janji oleh Allah ketika dia mati, yaitu apa? Yuqalu lahum la takhafu radda a'malikum. Tidak perlu takut kalau orang-orang yang ikhlas amalnya ditolak. Karena nek wong ikhlas insyaallah qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna amalukum makbulatun. Karena sesungguhnya amal kita, amal kalian itu makbulatun wala tahzanu ala fautis sawab. Fa inna lakumus sawab mudha'afan wala tahzanu ala ma fa'altum ba'da taubah. Yang pertama, kalau orang-orang yang ikhlas dalam berzikir, dalam bertaklim, mencari ilmu, dalam beribadah kepada Allah, maka ada 3. Nek wong awam loro tok, nek wong ikhlas, wong awam artine kadang ikhlas kadang ora. Tapi nek wong sing sering ikhlas, maka sing pertama itu ora usah kuatir ganjarane, ora usah kuatir apa amalnya ditolak karena wong ikhlas. Nek sing wong awam biasa kadang ikhlas kadang ora, kadang ditolak kadang diterima kan ngaten. Tapi nek wong ikhlas niku insyaallah dia akan dijanjikan makbulatun. Sing pertama. Wala tazanu ala fautis sawab. Yang kedua sama dengan orang yang awam, yaitu enggak usah khawatir akan hilangnya pahala karena wong ikhlas insyaallah ganjarane ora ilang. Inna sawaba mudha'afan. Nah wong ikhlas malah ganjarane dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tahzanu ala ma fa'altum ba'da taubah. Ora usah kuatir nek wong sing ikhlas maune misale nglakoni salah, nglakoni maksiat, nglakoni dosa kok ikhlas gelem tobat datang Allah, insyaallah dijamin tobatnya makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus golongan yang ketiga, wasalis littaibin. Yang ketiga itu golongan orang-orang yang bertobat kepada Allah. Bagaimana janji Allah yang diberikan ketika seseorang itu ya ikhlas, ya tobat, ya
wong awam tapi ikhlas terus gelem tobat, yuqalu lahum la takhafu min dzunubikum, ora usah kuwatir dosane ora ngampura dening Allah. Fa innaha maghfuratun lakum wa la tahzanu ala fawtis sawab ba'da taubah. Ada dua, ora usah kuwatir apa ora ngampura, kemudian ora usah kuwatir apa itu susah suwise tobat. Sebab dari Allah dijelaskan juga banyak di kitab-kitab, wong nek wis tobat insyaallah nek tobatan nasuha niku kaya dene wong bayi nembe lahir fitrah maning. Terus kelompok yang keempat warabi lizuhad, wong sing tukang apa zuhud, la takhaful husra wal hisab. Wong sing zuhud kuwi wong ora berarti wong ora gelem apa itu golek dunia. Jangan salah, orang zuhud itu orang yang mengambil dunia, hartane akeh mungkin, rezekinya banyak, uangnya kathah, harta bendanya banyak, tetapi dia menganggap bahwa itu semua titipan Allah. Orang katanya lah aku tak zuhud, aku tak ursah gota percuma lah. Marai katanya pikirannya rungsang, kok orang bisa apa? Tapi anggar sampean orang kerja orang gota lah, kok primen. Peninfak orang bisa, anak tarikan boten gadah. Lap kondangan kancane kurisin tok orang duwe misalnya ya kan? Itu bukan zuhud namanya, ngemprah arane, ngemprah orang mikir. Si mikir kuwi ya sambil berjalan. Lawan sing wis kerja kerjane sing temenanan, tanggung jawab dengan pekerjaan. Aja katanya bleteng ya, itu tanggung jawab. Karena kalau kita bekerja maksimal insya Allah hasilnya juga maksimal. Itu kemudian wong sing zuhud kiye ora usah khawatir apa gelap. Karena apa? Ora usah wedi karo besok dihisab sing akeh, karena menganggap banyak ya wis ana duit ana rezeki, kadang go infak, kadang sodako, kadang tinggal kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga, anak dan istri, kebutuhan orang tua, diniati kangge ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Itu wala tazanu min nuqsanil id'afi wa absyiru bil jannati bila isabin wala azabin. Wong sing zuhud niku dijanji dari Allah akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah aku sampean kabeh kayane urung tekan makom zuhud. Makom ikhlas bae kayane embuh. Kadang ikhlas kadang ora. Kadang ngaji mangkat majelis aja apa? Keberet batire nyatane anggar sijor maka hormat kabeh misalnya ya kan? Kan karena aja merga kancane. Tapi ora apa-apa wong itu proses ya kan? Ndak apa-apa, ndak perlu berkecil hati. Gak perlu katanya lah, iya nyong berarti orang ikhlas. Aku mending orang sama angkat lah daripada orang ikhlas. Ya tambah orang mangkat sisa no nggih. Makanya ya lon-lonan lah sambil jalan menata hati pikiran kita. Insya Allah lah nek gelem hadir teng majelis, hadir tertaklim, teng majelis sholawat, majelis zikir, insya Allah dapat rahmat berkah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima itu kelompoknya siapa? Wal khamisu kang kelompok nomor 5 iku lil ulama. Kelompoknya ulama. Tentunya beda aku sampean pada. Kita bukan alim, bukan ulama, wong bodoh, wong biasa. Oleh derajat sing pertama bae alhamdulillah. Ya lamun disiksa aja kesuwen kubur, lamun besok dilandrat aja kesuwen disiksa nang neraka. Angger ndonga ya Allah aku aja delok neraka, kayong kebangetan ari ndonga nggih. Kecuali wong ora tahu nglakoni salah blas, ya ora apa-apa ndongai gue, tapi ya wajar. Ya Allah lamun nyong besok disiksa aja kesuwen sedele bae cemplung nang angkat maning wis kepenak. Ya kan kita orang awam. Tapi nek ulama alladzina yu'allimuna an-nasal khairu, yaitu wong-wong sing mulangi menungsa, ngejak-ngejak wong akeh kon nglakoni kebaikan. Wa amilu bil ilmi, wong sing ngamal nganggo ilmu.